para kadang yang terkasih semuanya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Masih melanjutkan persiapan untuk calon suami dan calon istri Mas Bonaventura dan Lisnawati yang akan menerima sakramen pernikahan di Gereja Paroki Sakramen Maha Kudus Pagesangan, Surabaya nanti pada tanggal 15 Juni tahun 2024 tahun ini. Saya akan menceritakan suatu cerita yang saya dapatkan dari teman saya, seorang katakanlah kalau bahasa umumnya paranormal, orang yang mendapatkan anugerah Tuhan, yaitu beliau Bapak Suyoto yang sudah almarhum, teman saya di gereja di Ngawi, di Gereja Paroki Santo Yosef di Ngawi. Demikian Mas Guna dan Lisna, ada cerita dari Pak Yoto, teman Pak Gras dulu di Ngawi, mengenai kehidupan sang ayah dan kehidupan sang istri pada waktu pra atau pada waktu mengadakan hubungan suami istri, dan kemudian diberkati oleh Tuhan sehingga terjadi pembuahan dan terjadi sigot janin dan menjadi seorang bayi. Itu sangat berpengaruh kepada sifat-sifat dasar anaknya. Alkisah, ada seorang kepala desa, pada waktu dia menikah awal, dia sangat mempelajari dan menjalani ilmu kasampurnan dan menjalani laku-laku ilmu kasampurnan, menjaga kehidupannya dengan sangat baik sekali. Kemudian sang istri juga demikian, setia kepada sang suami dan menjalankan tugas-tugas istri dengan sebaik-baiknya untuk mengabdi kepada Allah sesuai dengan jalan rohani yang dijalani oleh suaminya. Nah, pada waktu mengadakan hubungan suami istri, keadaan jiwa raga sang kepala desa itu betul-betul dalam keadaan yang bersih, suci, dan lurus kehidupannya. Sehingga pada waktu Tuhan memberkati, si sperma dan ovum itu bertemu dan terjadi pembuahan, lalu melahirkan seorang bayi yang sungguh-sungguh mempunyai sifat yang benar-benar baik. Jadi kecerdasan intelektualnya tinggi, kecerdasan spiritualnya tinggi, kecerdasan emosionalnya tinggi, kemudian bakatnya juga tinggi, pengembangan bakatnya tinggi, pengembangan minatnya juga tinggi, pengembangan keterampilannya juga tinggi, sehingga dia tumbuh menjadi seorang pemuda yang mumpuni di dalam segala hal. Di dalam ilmu kasampurnaan dia mumpuni, di dalam hal ilmu sains dia mumpuni, di dalam hal kebudayaan, kesenian dia mumpuni, dia menguasai membunyikan gamelan, kemudian alat-alat musik yang lain, kemudian melukis, kemudian membimbing seni tari, seni drama, dan sebagainya. Ya, betul-betul mumpuni di dalam mengembangkan bakat, minat, dan keterampilannya. Sehingga ketika dia menjadi orang dewasa, dia benar-benar
menjadi orang yang bisa diteladani. Ya. Nah, Alkisah pada waktu mengadakan hubungan suami istri yang kedua dan itu diberkati oleh Tuhan dan membuahkan anak, itu keadaan suami betul-betul sangat jatuh ke dalam kehidupan yang sangat tidak baik ya. Jadi kalau di Jawa dulu mau itu dia menjalani, madat, main, mencuri, artinya itu korupsi. Kemudian bermain wanita, kemudian suka mabuk-mabukan, minum ya. Itu dia menjalani semua lima hal yang menjadi cacat itu, dan dia berlaku sebagai kelurah yang sangat tidak baik, artinya itu berani memeras si penduduknya ya. Sehingga pada waktu si ovum dan sperma itu diberkati Tuhan dan terjadi pembuahan, menjadi zigot janin dan keluar menjadi bayi dan tumbuh menjadi anak yang sifat-sifatnya benar-benar tidak baik, benar-benar tidak baik. Sejak kecil sudah kelihatan benar-benar tidak baik, dan pada akhirnya setelah tumbuh menjadi pemuda yang tidak baik, pemuda yang ugal-ugal, dugal, kemudian nakal, dan sudah mulai melakukan tindak-tindak kriminal, dan ketika dia sudah mulai dewasa menjadi penjahat yang terkenal dan diburu oleh polisi. Nah, itu dua kehidupan ayah yang mempengaruhi si anaknya, bayinya ketika sudah menjadi dewasa, sehingga pada suatu hari karena dia melawan, mau ditangkap oleh polisi, dia ditembak oleh polisi, sehingga dia meninggal di dalam keadaan menjadi seorang penjahat ya. Itu suatu cerita yang sangat baik sekali yang diceritakan oleh Pak Yoto, teman Pak Gras itu, yang menamai itu pakar tining batin lan pakar tining lahir. Jadi hasil dari pikiran-pikiran, ucapan-ucapan dan perbuatan itu juga akan mempengaruhi si anak yang akan dikandung. Jadi itu baik untuk renungan semua calon ayah dan calon ibu ya. Dan sehingga kita benar-benar harus mempersiapkan diri di dalam menjalani hidup ini dan mempersiapkan saat-saat kita akan menjadi ayah dan ibu. Demikian para kadang semua yang terkasih, cerita yang diberikan oleh teman saya, yaitu beliau Bapak Suyoto yang sekarang sudah almarhum, seorang katakanlah paranormal atau orang yang diberi anugerah oleh Tuhan, yang ada di Ngawi ketika itu teman segereja saya. Semoga para kadang semua yang terkasih dilindungi oleh Tuhan dengan seluruh keluarga, diberi kelimpahan rezeki yang terus-menerus oleh Tuhan dengan seluruh keluarga, dan diberi kesehatan setiap harinya dengan seluruh keluarga oleh Tuhan. Rahayu semuanya, rahayu, rahayu, rahayu.